Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan haruskah kita bermazhab? Nah, mengapa kita perlu bermazhab? Karena ada beberapa pendapat, beberapa orang mengatakan kalau kita nggak perlu bermazhab, langsung saja mengikuti Allah dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran dan hadis. Hadirin yang dimuliakan, mazhab adalah secara bahasa itu isim makan, ya, isim tempat. Jadi ketika orang pergi ke sesuatu maka itu disebut mazhab. Itu secara bahasa. Namun secara istilah adalah pendapat para ulama atau imam-imam yang sangat kuat berdasarkan Al-Quran dan hadis sehingga terbentuklah sebuah mazhab. Jadi kalau kita berpikir saya nggak ngikuti mazhab imam A atau imam B, saya ikut langsung Rasul. Nah itu bukan langsung Rasul, tetapi mazhab sendiri. Tetap saja dia bermazhab, namun bermazhab sendiri, pendapatnya sendiri. Nah maka dari itu, untuk memahami Quran dan hadis, itu dibutuhkan para ulama-ulama soleh. Orang-orang yang ikhlas memperjuangkan, menjelaskan Al-Quran dan hadis dari generasi sahabat, tabi'in, lalu setelah ba'da tabi'in, lalu sampai ulama-ulama sekarang yang disebut ulama khalaf. Kalau yang dekat-dekat sahabat, masa-masa kebaikan itu adalah ulama salaf. Kalau ulama-ulama saat ini disebut ulama khalaf karena memang hidupnya akhir atau belakangan. Nah maka dari itu, mazhab atau pola pikir atau sebuah rumus litasri untuk mencari hukum syariat maka berkembang banyak, ada hampir 20, bahkan yang paling utama adalah 4 mazhab yang kita ketahui bersama yang sudah maklum di Indonesia, terutama mazhab Imam Syafi'i yang paling banyak pengikutnya untuk di negara Indonesia. Ada juga mazhab Imam Abu Hanifah atau pengikutnya disebut Al-Hanafiyah. Kalau mazhab Imam Syafi'i pengikutnya adalah Asy-Syafi'iyah. Imam Malik bin Anas pengikutnya Al-Malikiyah. Lalu ada juga Imam Ahmad bin Hanbal. Maka pengikutnya disebut Al-Hanabilah. Maka dari itu, ketika kita memahami sebuah hadis, misal hadis bahwa Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya akan membakar orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Fa'uharriqo alaihim buyutahum binnar. Maka akan kami bakar rumah-rumah mereka dengan api, mereka yang tidak mau sholat berjamaah. Apa jadinya kalau kita yang tidak pandai agama, belum sekelas mujtahid itu kelas imam ya, yang sudah berhak ijtihad. Ijtihad itu mengambil sebuah hukum, apakah hukum ini fardu kifayah, sunnah muakkad, sunnah kifayah, misalkan seperti itu. Kalau untuk kita memahami hadis itu,
pasti kita berpikir bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib, atau sholat berjamaah itu syarat sahnya sholat. Sehingga kita akan nanti dengan mudahnya, kalau orang yang tidak berjamaah di masjid, nanti akan dibakar juga rumahnya. Tidak seperti itu memahami hadis. Tetapi dalam ilmu 4 mazhab atau ilmu usul fikih juga ada yang namanya bab al-mantuq wal mafhum. Ada bab yang tertulis dan ada juga bab yang tersirat atau makna yang ada dalam tulisan tersebut. Itu namanya tersirat, al-mantuq wal mafhum. Yang tertulis dan yang tersirat. Maka untuk memahami hadis yang tadi, sebuah contoh. Ketika Rasul akan membakar rumah yang tidak mau sholat subuh berjamaah, lalu bagaimana kita mengambil sebuah hukum tentang sholat berjamaah? Maka kita serahkan kepada mazhab, terutama 4 mazhab. Nah, kalau dari kalangan mazhab Imam Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, itu rata-rata sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Ala ar-rijali al-baligh, untuk laki-laki yang sudah balik. Di masjid juga ya. Hukum sholat berjamaah dulu, boleh di masjid atau di rumah. Ya. Namun memang mazhab Imam Hambali mengatakan fardu ain, fardu ain. Begitu juga Ibnu Taimiyah adalah ulama pengikut mazhab Hambali atau Al-Hanabilah disebutnya. Nah, itu makanya kita perlu bermazhab untuk menemukan syarat sahnya sholat. Kalau kita langsung teks hadis, kita akan bingung. Harus paham gramatika bahasa Arabnya, harus menguasai usul fikihnya, harus menguasai asbabul furud. Asbabul furud itu sebab turunnya hadis. Kalau asbabul nuzul untuk ayat Al-Quran harus tahu asbabul nuzul, asbabul furud. Dalam ilmu usul fikih saja sudah banyak sekali. Gramatika bahasa Arab aja udah luar biasa melebarnya. Jadi kita buat orang-orang yang belum sekelas imam, belum sekelas mujtahid, maka ini wajib bermazhab. Ikuti saja mazhab. Ada juga yang bilang, "Ustaz, nanti taklid." Itu hanya ikut-ikutan. Lebih resiko pendapat kita sendiri dibanding taklid. Kalau pendapat kita lebih rawan untuk salah. Lebih besar kemungkinan untuk salah. Karena kita ilmunya masih jauh. Hadis belum hafal berapa, Quran baru hafal beberapa juz saja, usul fikih belum menguasai, dan lain sebagainya. Masih banyak yang harus ditempuh. Kriteria untuk menjadi, saya boleh berpendapat bahwa ini hukumnya sunnah misalkan. Maka untuk itu kita serahkan kepada mazhab. Ya. Saya akan membahas sejarah berdirinya 4 mazhab, sehingga 4 mazhab ini memang mazhab yang paling besar sedunia. Ada juga mazhab-mazhab yang lain, selain mazhab 4 mazhab ada juga mazhab yang lain. Yang pertama yang paling senior adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Pengikutnya mereka disebut Al-Hanafiyah. Imam Abu Hanifah dikenal dengan nama Nu'man bin Sabit. Lahir tahun 80 Hijriah. Belajarnya dari sahabat-sahabat Nabi, ada yang dari tabi'in juga seperti Qatadah atau bin Rabi'ah, lalu Hasan al-Basri, terus Anas bin Malik dan seterusnya. Ibnu Umar juga kesananya nyambung kepada Ibnu Umar. Nah, Imam Abu Hanifah ini pengikutnya banyak, sedunia ini pengikut paling banyak ini mazhab Imam Hanafi. Ya, Imam Hanafi ini banyak pengikutnya. Dalam mazhab Imam Hanafi itu sholat Id itu wajib. Sholat Id itu wajib. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang berpendapat sholat Id itu wajib, ya tidak jadi masalah. Mereka mengikuti Imam Hanafi. Dan mazhab Imam Hanafi ini terkenal dengan ahlul ra'i, logika yang sangat kuat. Karena Abu Hanifah benar-benar cerdas. Hafal Al-Quran di usia 10 tahun, mengembangkan mazhabnya di Irak. Namun memang benar-benar hebat. Cuma Ahlul Ra'i juga setelah Al-Quran dan hadis. Mazhab Imam Hanafi juga mengutamakan ijma.
pendapat mayoritas ulama atau jumhur. Lalu juga ada kias. Kias itu menyamakan suatu kejadian bergantung penyebab hukum tersebut, atau istilahnya itu ilat. Kalau dalam bahasa usul fikih, ilatnya itu apa gitu kan. Itu Imam Abu Hanifah. Banyak pengikutnya. Ada kalau untuk ulama-ulama saat ini kontemporer itu Dr. Yusuf Qaradawi itu bermazhab Hanafi. Ada juga Abu Ja'far At-Tahawi, penulis kitab Aqidah At-Tahawiyah, itu bermazhab Imam Hanafi juga, bermazhab Hanafi. Ada Imam Ibnu Abi dan lain sebagainya. Ada juga yang kedua adalah mazhab Imam Maliki atau Al-Maliki ya, pengikut-pengikutnya. Sementara Imam Abu Hanifah menulis kitab fikih namanya Fiqhul Akbar, Fiqhul Akbar. Itu yang masyhur di kalangan mazhab Imam Hanafi. Jadi bisa jadi kita membeli kitab dari kitab kalangan mazhab Hanafi, sehingga berpikiran loh kok ini beda pendapat. Nah itu semua tidak jadi masalah. Imam Hanafi ini yang tidak kunut untuk sholat subuh itu nggak ada kunut. Ini pengikut Imam Hanafi. Imam Hanafi juga yang mengatakan dari mazhab Hanafi juga baca Bismillah itu tidak perlu dikeraskan. Ini pengikut mazhab Hanafi. Terus Bismillah itu tidak termasuk surat Al-Fatihah. Ini pengikut mazhab Imam Hanafi. Tidak jadi masalah. Ya, takbirnya selurus telinga kalau sholat itu pengikut Imam Hanafi. Boleh juga sholat Jumat minimal 4 orang, itu mazhab Al-Hanafiyah. Kalau di atas 40 orang sholat Jumat itu mazhab Syafi'i. Kalau Maliki antara 40 dan 4 orang. Mazhab yang kedua adalah yang terbesar, yang lahirnya kedua berikutnya adalah Malik bin Anas. Ini Imam Malik terkenal, atau pengikutnya adalah Al-Malikiyah, pengikut mazhab Imam Maliki. Imam Malik ini lahirnya di Madinah, sehingga mazhab Imam Maliki ini meyakini bahwa perbuatan penduduk Madinah itu bisa dijadikan syariat karena penduduk Madinah itu dekat dengan Rasul dan adat istiadatnya itu diyakini benar. Ini mazhab Imam Maliki. Dan Imam Maliki ini menulis hadis kurang lebih 100.000 hadis sahih yang al-mu'tabar, yang masyhur, dan kitabnya namanya Al-Muwatta. Menulis hadis. Nah ini belum ada Imam Bukhari, belum ada Imam Muslim, belum ada. Imam Abu Daud apa belum ada. Masih kitab Imam Maliki namanya Al-Muwatta. Di dalamnya ada 100.000 hadis. Nah ini pendiri mazhab Al-Malikiyah. Oh Ustadz saya ikut Imam Maliki, itu tidak jadi masalah. Ya Imam Maliki mujtahid besar, bahkan Imam Maliki juga gurunya Imam Asy-Syafi'i, luar biasa. Ya, namun untuk secara perkembangan pengikut mazhab Imam Maliki ini ketiga posisinya. Nanti keduanya adalah Imam Syafi'i, yang paling banyak pengikutnya. Yang keempat adalah Imam mazhab Ahmad Ibnu Hanbal atau Hambali. Ya, Imam Maliki juga banyak murid-muridnya juga, termasuk Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu ulama penulis kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ibnu Rushd ini pendiri pengikut mazhab Imam Malik. Imam Ibnu Athaillah juga, atau tafsir Imam Al-Qurtubi. Itu pengikut Imam Maliki. Loh, kok itu penulis tafsir Al-Qurtubi bisa ngikutin mazhab Maliki, apalagi kita? Nah, jadi tidak mungkin kita ini tidak bermazhab, ya, karena kita hidup di belakangan. Hadis saja harus bermazhab. Ini Imam Bukhari, ini riwayat Imam Muslim, itu sama aja mazhab Imam Bukhari secara hadis. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i atau Muhammad Idrus. Ini keturunan Abdul Muthalib juga, suku Quraisy juga. Salah satu sepupunya Nabi, cuma Nabi Muhammad kan lahir duluan. Kalau Imam Syafi'i lahirnya tahun 150 Hijriah, bareng bersama wafatnya Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Jadi Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150,
baru Imam Syafi'i 150 itu lahir. Ini mazhab yang ketiga, didirikan oleh Imam Syafi'i. Pengikutnya banyak sekali. Ya, sekarang kitab-kitab di Indonesia itu mayoritas kitab-kitabnya yang bermazhab Imam Syafi'i. Seperti kitab fikih yang di pesantren-pesantren Safinah Pengaja itu mazhab Imam Syafi'i. Lalu juga ada Fiqhul Islam Haji Sulaiman Rosid juga dari Mesir, itu kan lulusan Mesir, Imam Syafi'i juga. Kitab-kitab yang kitab-kitab hadisnya juga banyak. Ada juga Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, At-Tirmidzi, mereka semua bermazhab Imam Syafi'i. Imam Ibnu Katsir, terus Imam Ibnu As-Solah, ada juga Ibnu Jarir At-Tabari. Tadinya Ibnu Jarir At-Tabari itu mazhab juga, pendiri mazhab juga, cuma kurang berkembang. Ada juga Al-Auza'i, itu pendiri-pendiri mazhab, ada Abu Yusuf, ada Hasan Al-Basri, dan lain sebagainya.